selamat datang di YouTube channel Perpustakaan UMY bersama saya Raisa Fadelina. Pada kali ini kami akan sharing tentang tata cara menghindari plagiasi. Oke, langsung saja teman-teman. Baik, kita akan melakukan langkah yang pertama adalah paraphrase. Baik teman-teman, kita pahami dulu paraphrase adalah cara penyampaian suatu gagasan atau konsep dalam bahasa lain yang relevan tanpa mengurangi maupun menambah isi konten aslinya. Oke, langsung saja kita akan praktek teman-teman di sini. Kita membuka Google Cendekia atau Google Scholar di device teman masing-masing. Kemudian kita pilih misalnya pandemi COVID-19. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian kita pilih artikel, salah satu artikel di sini. Di sini kami akan mengutip dampak pandemi COVID terhadap perekonomian di Indonesia. Oke, sudah dapat. Kemudian teman-teman, langkah pertama ketika kita sudah mendapatkan artikel adalah kita harus melihat abstraknya dulu. Karena abstrak ini sudah menyimpan seluruh informasi dari artikel di sini. Oke, kemudian biasanya kita akan mengutip hasil dari penelitian dari abstrak tersebut. Oke, kita cari teman-teman. Sudah ketemu di sini berdasarkan hasil penelitian ini sampai Indonesia ini. Oke, kita copy. Kemudian kita paste ke dalam MS Word kita. Oke, teman-teman jangan lupa untuk kita rapikan tulisannya. Oke, kita ganti menjadi Times New Roman 12, size-nya 12, rata kanan kiri dan spasinya adalah 1,5. Ini settingan yang umum ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, perlu kita pahami bahwa untuk memparaphrase ini ada berbagai macam cara. Cara yang pertama adalah kita harus memahami konsep dasar tulisan. Jadi yang pertama kita harus paham dengan isi tulisan ini. Kemudian yang kedua kita harus memperkaya kosakata dan istilah. Jadi teman-teman di sini harus sering membaca ya, agar kita bisa memparaphrase suatu artikel atau suatu paragraf yang kita kutip ke dalam tulisan. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung. Baik teman-teman, di satu paragraf ini kita akan mengkombinasikan ketiga cara tersebut ke dalam satu paragraf. Jadi mari kita mulai memparaphrase kita. Oke, kalimat pertama. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar ke arah cenderung negatif. Baik teman-teman, kita coba ganti warna menjadi kuning untuk menandakan bahwa ini belum diparaphrase. Lalu kita pahami isinya. Ini kita dapat inti dari kalimat tersebut adalah sentimen investor yang menurun itu membawa pasar ke arah yang cenderung negatif. Kita ganti warna dulu. Sekarang sudah terlihat jelas mana yang belum diparaphrase dan yang sudah. Kemudian kita hapus saja ya. Kita hapus yang belum diparaphrase. Dan kita hapus. Nah, cara paraphrase kita akan membaca ulang dan kemudian kita akan memperkaya kosakata atau menambah kalimat-kalimat agar paragraf ini mudah untuk dibaca. Baik, sekarang kita mulai dari awal. Menurunnya investor pasar di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan perekonomian pada masa pandemi COVID-19. Sekalian kita cek yang tipe-tipe ya teman-teman. Nah, beberapa cara sangat dibutuhkan. Oke, kita tambah kalimat penghubung. Maka dari itu, beberapa cara strategi, beberapa solusi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Misalnya, langkah fiskal dan moneter, misalnya seperti itu.
beberapa kegiatan seperti ekspor ke Cina yang berkurang juga. Oke, sekarang kita juga menambah selain itu. Selain itu, beberapa kegiatan seperti ekspor Indonesia ke Cina yang berkurang juga mengakibatkan turunnya perekonomian di Indonesia. Informasi tersebut diperoleh dari data-data yang menunjukkan lambatnya perekonomian global yang telah mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita yang paraphrase sudah selesai ya, yaitu dengan cara memperkaya kosakata menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung, dan juga kita juga sudah memahami konsep yang awal dan kita ganti menjadi kalimat kita sendiri dengan konsep dengan tidak keluar dari tujuan dari kalimat tersebut. Oke, sekarang ini tadi adalah menggunakan kutipan tidak langsung. Sekarang kalau misalnya kita akan menggunakan kutipan langsung, baik kita akan tambah ya, kita akan tambah satu kalimat lagi yang menggunakan kalimat langsung. Baik, kita akan cari satu artikel pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 ini ya teman-teman. Oke, kita lihat. Baik, kita langsung melihat di abstraknya lang. Oke, kita akan mengutip di sini. Kemudian kita paste di sini. Kemudian kita akan mengutip secara langsung ya, karena ini tadi yang paragraf ini membahas tentang ekonomi, kemudian sekarang yang di sini kita akan membahas tentang pendidikan. Jadi kita akan menambah kalimat, begitu juga dengan ini teman-teman, kita sudah selesai melakukan paraphrase di dalam suatu paragraf. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus menyertakan sitasi. Nah, ini dia. Kita harus apa itu sitasi? Sitasi itu adalah kutipan atau sumber dari mana yang kita sumber kutipan pada tulisan kita. Jadi ketika kita menuliskan, kita tadi mengutipnya orang lain kan teman-teman, seperti yang kita lakukan tadi. Oke, sekarang kita akan mencoba yang di sini. Yang paragraf tadi yang tentang perekonomian, caranya adalah di sini saya akan menggunakan Zotero atau teman-teman bisa menggunakan EndNote atau menggunakan Mendeley, bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan Zotero. Oke. Kemudian saya akan di sini saya memilih IPA, American Psychological Association. Kemudian saya tulis di sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah ada di sini. Nah, kemudian yang ini tadi, yang milik Hasanah tadi, yang saya tulis manual, saya juga akan menuliskan ke dalam Zotero agar bisa otomatis. Langkahnya saya akan memasukkan ke dalam Zotero saya dulu. Oke, sudah. Kemudian akan memasukkan ke dalam sitasinya. Oke, pendidikan dalam masa pandemi COVID. Oke, di sini sudah ketemu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, berarti kita sudah melakukan
Dua cara, yang pertama adalah paraphrase, yang kedua adalah kita menyertakan sitasi seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita harus menyantumkan sumber daftar pustaka. Baik, sekarang kita klik di sini daftar pustaka, kemudian kita tambahkan di sini bibliografi. Sudah teman-teman di sini sudah otomatis daftar pustaka. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ilmiah teman-teman ke dalam aplikasi anti plagiarisme. Ada banyak sekali, salah satunya Turnitin. Jadi dalam aplikasi tersebut nanti akan muncul mana tulisan yang belum diparaphrase atau yang copy paste 100% itu ada. Nanti akan ada hasilnya, ada berapa persennya. Tapi teman-teman santai saja, jika teman-teman sudah mengikuti video ini, maka insya Allah teman-teman akan mengerjakan karya ilmiah teman-teman dengan mudah. Amin. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Semoga teman-teman bisa dipermudah dalam menulis karya ilmiah. Di sini kami berharap yang terbaik buat tulisan teman-teman semua. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.